Kita ngopi dulu. Iya. Hari ini kita ketemu orang-orang penting di TV. Ini ada Pak Rudi, ini ada Bu Rista. Dua-duanya tentang sinetron, tentang TV, tentang anak-anak milenial. Saya ini mau ngaku milenial, tapi nggak bisa. Ini masalahnya sekarang kejadian nih, orang udah tua, tapi ngaku milenial. Jadi sok-sok muda, repot. Ngomong-ngomong, Pak Rudi, ngapain sih jauh-jauh ke Bangka? Secara global ya, jadi bukan film ini aja, film Putri untuk Pangeran, tapi secara global. Nggak di Jakarta aja, tapi harus ke Bangka, mungkin besok ke Kalimantan. But sometimes saya pikir perlu juga ke Papua, gitu bos. Ya itu kan salah satu tugas sineas ya, Om. Salah satu tugas sineas, filmmaker itu bagaimana kita berusaha untuk membudayakan cinta film, karena film itu kan bagian dari satu kesatuan yang mempromosikan sebuah tempat, sebuah wilayah. Jadi kalau tanpa film, tanpa TV, wilayah Bangka mungkin nggak terlalu muncul. Dengan adanya expose itu di Bangka, di provinsi lain segala macam, itu makin bisa terekspos. Dan itulah tugas kami tuh sebagai sinias-sinias tuh. Jadi bukan cuma Jakarta terus yang diekspos, karena keindahan itu ternyata seluruh Indonesia tuh semuanya indah-indah, cuma memang kurang tereksposur gitu. Dan sedikit beda, dan sedikit banyak beda setiap daerah ya. Jadi saya bersyukur nih bisa rame-rame nih, keren nih syuting di sini. Sayanya loh yang jadi keren. Apa iya apa enggak tahu nih. Gitu bos. Jadi ngopi lagi. Kita ngopi dulu. Nah, ini Om, saya mau nanya nih, ini kan rumah ini keren banget ya. Dan pasti ini artistik banget. Artistik dan pasti umurnya juga udah lama banget ya, Bu ya. Ini sejarahnya kayak gimana sih Om? Dan Om tuh generasi keberapa yang di rumah ini gitu loh? Kalau ngaku jadi sedikit terasa tua. Jadi Ibu Rista ini ternyata berapa tahun yang lalu? Sekitar 10 atau 9 tahun yang lalu kita udah pernah kolaborasi. Ibu Rista ini datang bawa rombongan. Saya yang paling ingat bawa 12 mikrolet ke Bangka. Oh, iya kan? Mikrolet enggak deh. Lah rombongan TPI itu. Oh. Apa? Mobil angkutannya tuh. Itu mobil Metro Mini. Bukan Metro Mini, apa tuh? Mikrolet lah. Buat ngangkut artis. Itu kesininya pakai pesawat. Iya enggak, di sininya buat moving shooting. By the way, itu kan ceritanya dulu nih. Tapi mudah-mudahan sekarang udah tua lah, jangan ngaku muda lagi kan gitu. Udah lama. Pak Rudi. Jadi ceritanya gini, saya ini sebetulnya di sini hanya mengembangkan apa yang saya punya. Yang saya punya ini sebetulnya rumah tua. Cuma ya gimana kita kremek-kremek gitu kan, susun supaya menjadi sesuatu. Ya kebetulan tugas saya selalu bilang, everything you do must the first time is function. Pertama kali apa yang Anda lakukan itu fungsinya apa? Mau apa kamu? Kedua, efisiensi. Efisiensi gak bagus atau enggak, kalau dia berfungsi efisien pasti bagus. Ya mudah-mudahan rumah ini walaupun tua dia menjadi bagus. Dan kebetulan saya memang dari generasi kelima dari rumah ini. Jadi dari kakek saya punya kakek panjang nih, nanti urut-urutannya kena tuh teman kamu tuh namanya siapa? Monty Tiwa. Oh kena tuh.
itu keponakan saya jadinya, Montiwa. Monti. Nah, jadi kami itu dulu masuk ke sini, kota ini belum ada. Jadi kami bikin, orang tua saya, kakek saya punya kakek bikin rumah, kemudian mendevelop ekonomi. Kemudian rumah ini menjadi tempat ngumpulnya pengusaha-pengusaha Bangka lah. Zaman dulu ada Belanda, ada Melayu, ada Cina gitu kan, kumpul. Dan rumah ini sebetulnya terakhir menjadi tempat obat, maka itu banyak botol-botol. Habis itu, ya saya pikir mau apa lagi? Kalau kita kan nggak bisa tinggal di rumah sebesar ini, gitu. Awalnya gitu. Jadi akhirnya saya develop lah menjadi seperti ini. Lalu teman bilang, kita bikin hotel supaya ngongkosin segala macam. Jadilah ini satu kesatuan. Jadi kalau hanya rumah tua kemudian kita lestarikan setiap hari lap debu tanpa ada aktivitas di dalamnya, nothing juga. Bikinlah warung kopi kecil-kecil gitu, tetapi dia akhirnya makin menjadi besar. Tapi ini Gitu. cozy banget tempatnya ya Bang. Kalau di Jakarta ini luar biasa banget. Iya tuh, semuanya ada, sampai musolahnya juga besar, bersih, makanan Itu ya begitulah. Jadi kan kebetulan space-nya juga banyak. Jadi kita bisa bikin macam-macam. By the way, Bu, apa sih tema yang mau dipesan dengan katanya membuat cerita cinta-cintaan? Cuman saya kan nggak ngerti ini masalah cinta-cintaan. Ya ini film Putri untuk Pangeran. Iya. Apa ini? Ini pesan apa yang pesannya? Iya kan, atau hanya buat hiburan? Tapi kan saya bilang ini bagus ini. Ini kan sebetulnya cinta-cintaan itu untuk mungkin nih perangkai cerita kan. Iya. Nah, coba gimana dong jalan saya? Gimana ya Bang? Iya, Jadi Ibu gini, deh. memang Putri untuk Pangeran ini kan sekarang jadi salah satu sinetron yang mendapatkan respon positif yang luar biasa di industri pertelevisian seperti itu. Nah jadi kesannya apa sih? Kan dunia anak muda itu kan pasti identik dengan dunia cinta ya Om ya. Dunia cinta, terus senang sama sesuatu yang indah, baper-baperan, tapi kita juga pasti ada pesan moral yang kita sampaikan untuk sinetron kita. Nah terus memang gini, kalau kami yang di belakang layar, ketika kita mau mengeksplor sebuah tempat, itu kan kita pasti harus ada message-nya dulu. Apa sih tujuannya para pemain-pemain Putri untuk Pangeran yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia ini ke Bangka? Karena gini, anak muda itu kan suka travel. Nah, Traveling banget Om, gitu loh. Sometimes mereka itu memang rela buat nabung, karena misalkan 3 bulan ke depan mereka mau janjian bareng sama teman-temannya mau mengunjungi pantai. Dan apalagi di sini kan Masya Allah spot-spotnya itu kan instagramable banget. Kita hidup di era digital kok, kita nggak bisa memungkiri pasti anak-anak muda ini semakin merasa eksis di sosial media. Jadi kan eksis di sosial media itu sudah merupakan sebuah kebutuhan. Jadi ketika memang sinetron ini kita bawa ke sebuah wilayah yang saat ini kita bawa ke Bangka, pasti kan tujuan besarnya seperti yang tadi Bang Budi sampaikan, kita juga mau mengangkat wisata Indonesia kok. Intinya tuh Putri untuk Pangeran cinta dengan Indonesia. Ngapain sih lo mesti harus keluar negeri, bangga dengan kita bisa pergi ke luar negeri, tapi yuk kita lihat kita punya pantai yang indah banget gitu, kita punya danau yang keren banget, dan itu memang itu kan balik lagi ke devisa negara ya Om. Daripada kita beli tiket luar negeri, belanja ke luar negeri, mendingan kita beli tiket ke Bangka atau mungkin ke Raja Ampat atau mungkin ke spot-spot wisata destinasi di Indonesia kayak gitu. Dan aku senangnya di sini tuh memang pantainya tuh beneran indah banget, banyak hal yang belum eksplor. Kita kayaknya di sini 5 hari kurang ya Bang. ya Saya bahaya. rasa sih udah mulai karena banyak sih yang belum ke explore Om. Sayang. Udah. Kita ngopi dulu. Jadi memang saya pun sebetulnya melihat Bangka ini sebetulnya pakai kacamata luar. Maka itu orang suka
salah melihat bahwa Bangka ini ada apa sih, ini yang itu, yang ini bagus, yang ini, padahal orang kalau ke Bangka the real mau lihat Bangka aja, mau lihat makanannya, mau cicip makanannya. Ini masih belum nih, kalau ini cuma kebagian foto katanya. By the way, mudah-mudahan kita bisa cerita-cerita lagi, tapi saya nggak mau terlalu banyak ngobrol nih, karena kita harapin apa yang diomongin tadi, ini sutradara, ini produsernya, nonton filmnya Putri untuk Pangeran. Pangeran.